Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah, para bapak, para ibu, wabil khusus ketua takmir dan seluruh pengurus takmir Masjid Al-Hidayah, kita bersyukur kepada Allah pada pagi yang baik ini Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita di tempat yang mulia, yaitu rumah Allah, di waktu yang mulia, di waktu pagi, dan mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, saya bersyukur bisa hadir di majelis ini untuk yang kedua kali nih. Untuk yang pertama, kedua nih. Beberapa kali saya dihubungi oleh takmir, tapi kebetulan berbarengan dengan acara di tempat lain, dan alhamdulillah pada kesempatan ini Allah mengizinkan kita untuk bertemu kembali. Para jamaah sekalian, pada pagi yang baik ini saya mengajak para jamaah untuk melihat beberapa ayat Al-Quran yang ada di dalam surat Al-Muddatsir. Surat Al-Muddatsir ayat 40 sampai dengan ayat 47. Kumpul dengan orang sepuh-sepuh ini kan enaknya bakasan akhirat nih. Cocok nih. Masa lalu kita lebih lama dari masa yang akan datang kita. Leres nih. Ayat-ayat ini para jamaah berbicara tentang orang-orang yang menyesal ketika sudah dimasukkan Allah ke dalam neraka. Baru saat itulah mereka ini menyesal tentang apa yang dulu pernah dia lakukan atau tidak dia lakukan waktu itu. Tapi kata peribahasa, sesal kemudian tak berguna. Nah, kita ingin membaca ayat-ayat ini untuk belajar dari ahli neraka, supaya kita tidak mengalami apa yang mereka alami. Itu maksudnya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi jannati yatasaalu. Jadi nanti ketika ada orang-orang yang dimasukkan Allah ke dalam surga, jannat, suami ketemu istri lagi, anak ketemu orang tua lagi, saudara ketemu saudaranya lagi, tapi dalam pertemuan mereka di surga itu yatasaalun, saling tanya, saling mencari. Siapa yang dicari? Teman-teman dulu waktu di dunia, kok sekarang tidak kelihatan di surga? Itu mereka bertanya anil mujrimin, tentang orang-orang yang ternyata di dunianya mujrim. Mujrim itu banyak berbuat dosa. Jadi misalnya ada bapak ibu di surga, anaknya 3, kok di surga cuma 2, 1 ndak ada. Kakakmu nanti kok gak ketok? Saling bertanya. Dulu waktu di dunia punya komunitas mancing. Wonten ten niki. Punya komunitas mancing, punya komunitas goes. Anggotanya 50 orang, dihitung-hitung di surga kok mek 49. Sing siji nang ndi? Ya tasaalun, mencari ke sana kemari, tanya sana sini. Tidak ada di surga. Nah, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengizinkan, mempermaklumkan orang-orang yang bertanya-tanya ini untuk melihat ke neraka. Ketok. Allah izinkan melihat dari kejauhan, kelihatan. Nah, iku apa? Jauh, ternyata tidak ada di sini, kelihatan di sana. Allah izinkan bisa melihat dan Allah izinkan dialog antar mereka. Wallahu a'lam bagaimana dialognya, pakai media apa kita tidak tahu. Apa pertanyaannya? Masalakakum fi saqar. Apa yang membuat kamu kok sekarang ada di neraka saqar? Biyen uripmu lapo ae? Apa perbuatanmu? Apa tindakanmu? Bagaimana kelakuanmu dulu waktu di dunia? Kok sekarang ada di neraka saqar? Saqar itu salah satu nama neraka. Ada neraka wail untuk orang-orang yang suka bohong waktu berdagang. Wailun lil mutaffifin. Itu neraka wail. Ngurangi timbangan, ngurangi takeran, ngoplos. Nah, itu neraka wail. Lagi tren ini ngoplos. Ngoplos yang tujuannya menipu. Kan ada ngoplos yang bermanfaat, dicampur dengan kandungan yang baik-baik, itu juga ngoplos tapi baik. Ini ngoplos nipu. Itu wailun lil mutaffifin. Tulisannya 1 liter ternyata 800 mili. Kan ada kemarin itu. Nah, itu wailun lil mutaffifin. Neraka wail. Nah, ini neraka saqar. Saqar itu artinya begini. Kalau kita melihat peta dasar laut, lalu di dasar itu ada lubang yang sempit, kecil, gelap, dalam sekali. Apa itu bahasa kitanya? Palung ya. Nah, itu bahasa Arabnya saqar.
Dasar neraka itu sudah panas, sudah menyakitkan, sudah membuat orang menderita. Ini masih ada yang lebih menderita lagi yang disiksa di dalam sakor itu. Gelap, sempit, macam-macam. Nah, siapa orang yang disiksa Allah di situ? Nah, ini orangnya. Allah tunjukkan siapa-siapa yang disiksa di neraka sakor, pengakuan dari orang-orangnya sendiri. Jadi ketika ahli surga itu nanya, masalahkum fi sakor, apa yang membuat kamu sekarang diadab oleh Allah di neraka sakor ini? Jawabnya ada 4. Qalu, mereka menjawab, lam naku minal musolli. Biyen pancene aku gak sholat. Jelas. Lalu mereka mengatakan, lam naku minal musolli. Dulu memang aku tidak termasuk, lam naku minal musollin, termasuk orang-orang yang sholat. Jadi memang gak sholat. Ini yang pertama. Jadi kalau ada orang di dunia yang tidak sholat, tidak ada di surga besok. Tempatnya tidak di surga. Kalau sekeluarga ingin masuk surga, ya sholat semua. Kalau ada di antara keluarga yang tidak sholat, nggak usah dicari di surga, tidak ada. Karena memang orang tidak sholat itu tidak masuk surga. Lam naku minal musallin. Ini pengakuan. Yen anjane aku gak sholat. Jadi tegang begini. Jadi cukup jelas. Jawaban mereka adalah lam naku minal musallin. Dulu memang aku gak sholat. Para jamaah, sholat itu dalam banyak ayat itu ditaruh dalam konteks keluarga. Nabi Ibrahim, coba Nabi Ibrahim itu apa doanya? Itu mbahnya atau abul ambiya, bapaknya para nabi. Apa doa Nabi Ibrahim? Banyak diantaranya adalah Rabbij'alni muqimas sholati. Ya Allah, jadikan aku, Nabi Ibrahim ini, jadikan aku muqimas sholat, orang yang mendirikan sholat. Sebagai ayah mendirikan sholat, sebagai ayah memberi contoh kepada anaknya untuk sholat, sebagai ayah bertanggung jawab untuk mendidik anak cucunya sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholat. Ya Allah, jadikan aku sebagai orang yang mendirikan sholat, tidak titik, tapi wa min dzurriyyati, dan anak-anak cucuku. Nabi Ibrahim itu sudah mikir, gak aku tok sing sholat, muga-muga anak putuku itu meneh ya sholat. Jadi yang dipikir oleh Nabi Ibrahim itu bukan hanya sholat dirinya, sholat istrinya, sholat anaknya, sampai sholat dzurriyyahnya, anak cucunya, itu harus dipikir sekarang. Makanya saya juga berpikir, kok narek cilik belas ini nanti kabeh. Nabi Ibrahim mikir, sholat itu sampai anak putu itu harus dipikir. Makanya Nabi Ibrahim hijrah dari Palestina ke Mekah, itu kan apa doanya? Rabbana inni askantu. Ya Allah, hari ini aku membuatkan tempat tinggal min dzurriyyati, untuk anak cucuku, biwatin, di sebuah lembah, ghairi dzar'in, tidak ada tanaman, inda baitikal muharram, di sebelah tanah atau rumahmu yang mulia.
Tidak ada air, tidak ada tetangga, tidak ada tanaman, tidak ada siapa-siapa, tidak apa-apa. Yang penting cedak masjid. Untuk apa kalau dekat masjid? Rabbana liyuqimus shalah, supaya anak cucuku besok sholat. Jadi yang dipikir itu sholat. Itu Nabi Ibrahim. Bapaknya seperti itu, anaknya Ismail. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Anaknya Nabi Ibrahim yang begitu perhatiannya kepada sholat, anaknya. Kata Al-Quran, Ismail itu kana dulu ya'muru, menyuruh ahlahu. Sekali lagi keluarganya bis-shalah. Sholat itu selalu ditempatkan di dalam ruang keluarga. Ismail terus sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi Muhammad ini dengan sholat? Kata Allah, wa'mur ahlaka bis-shalah. Suruh keluarga lagi. Wa'mur, suruhlah ahlaka, keluargamu bis-shalah. Sekali lagi, sholat ini ditempatkan Allah di dalam ruang keluarga. Ini jenengan wau mriki yogane pun tangi nggih. Ampun nggih. Kok gak diajak sih sandrine nggih. Anak kita yang paling rada angel untuk tangi sholat itu kan subuh. Subuh ini kita akui bersama. Tapi karena Allah sudah menyuruh kita wa'mur ahlaka bis-shalah, suruh anakmu sholat, wastabir 'alaiha. Wastabir itu beda dengan wasbir. Kalau wasbir itu bersabarlah, kalau wastabir lipat gandakan kesabaranmu 'alaiha ketika menyuruh mendidik anak sholat. Menyuruh anak sholat itu kudu sabar, teman. Yang tidak sabar gagal. Terutama sholat subuh. Jam 3:30 atau jam 3 di masjid sebelah biasanya ada sholat-sholat tarhim. Kita bangun, apakah anak kita juga otomatis ikut bangun? Nah, dalu mboten napa-napa. Nah. Terus sudah mau adzan subuh, kita juga mau sholat. Kita selesai sholat malam, apakah anak kita otomatis sudah bangun sebelum adzan subuh? Dereng, mboten napa-napa dereng adzan. Adzan subuh, apakah tanpa digugah anak kita bangun sendiri? Tidak apa-apa. Si adzan. Kita ketok pintunya, nih, nak, tangi adzan. Apakah diketok pintunya itu otomatis tangi? Nah, kok angel atau adzan? Nah, apa-apa si adzan. Karena tidak bangun-bangun, kita sholat sunnah dulu. Setelah sholat sunnah, kita ketok lagi. Tok-tok, cung, adzane wis mari. Tangi, apakah otomatis bangun? Tidak. Karena tidak bangun-bangun, ini sudah mau qomat, kita buka pintunya. Dan ternyata memang masih tidur. Memang masih tidur, masih selimutan, masih anteng. Tidak ada perubahan apa-apa. Terus kita mek-mek istilahnya, dipijet-pijet sikile, tambah anteng nopo tambah tangi.
Kan begitu memang sunnahnya kita membangunkan orang sholat itu kan kakinya. Nabi juga pernah didudul-dudul kakinya gitu. Tapi ini didudul tambah anteng ya. Nah, karena sudah mau qomat, kadang-kadang emosinya orang tua muncul. Pegel, kayak mau digugah ke tangi-tangi. Akhirnya dibentak atau diseret tangane, baru. Kalau ditinggal kira-kira bangun terus atau geblek mana? Begitu memang. Wastobir. Allah sudah pesen. Wa'mur ahlaka bis sholati wastobir alaiha. Sholat dan sabar itu gandeng di mana-mana. Ista'inu bis sabri wassalah gandeng. Sabar, sholat, sabar itu gandeng. Karena sudah mau qomat, yang bagaimana lagi? Dibangunkan, dituntun, dimasukkan kamar mandi, lawangnya ditutup, inteni nok jobo. Kok gak ono banyak nganjir nok pinggir jeding. Ayo cepetan, ini sudah qomat, baru buka keran. Setelah itu kita ajak keluar, diambilkan sarungnya, diambilkan bajunya, dipasangkan kopiahnya, seret ke masjid. Baru itu berhasil. Dan memang harus begitu. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir alaih. Kenapa anak kita kok sulit bangun subuh? Karena cipta turu. Gini apa mboten? Memang iya. Jam 1, jam 2 baru tidur. Ini. Na'udzubillah, jangan sampai orang menyesal di neraka sakor karena memang lam naku minal musholin. Ijen pancenya aku gak sholat. Na'udzubillah. Nah, sholat itu para jamaah mengajarkan kita orang-orang yang sholat itu hidup suci. Karena sebelum sholat ada yang wajib mandi, yang tidak wajib mandi harus wudhu. Dan itu tidak ada di agama lain, hanya di dalam Islam. Menghadap Allah harus bersuci. Yang lain mungkin menghadap Tuhannya ya tetap sepatuan dengan pakaian seadanya. Kalau kita enggak, harus suci, hadas besar, hadas kecil, harus menutup aurat, harus memakai pakaian yang bagus karena menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang enggak sholat, enggak mikir yang begitu itu, mau suci apa mau najis, mau buka aurat apa nutup aurat, mau wangi atau tidak wangi, enggak ada urusan. Kenapa? Karena enggak sholat. Orang itu kalau mau bepergian jauh, yang di dalam pikirannya adalah sholat, kan bawa pakaian. Ada yang bawa mukena, ada yang bawa sarung. Kenapa? Yang dipikir itu sholat. Tapi kalau orang bepergian jauh, tidak mikir sholat, ya sudah, mau katok pendek, ya itu aja. Bahkan kalau orang yang bepergian jauh, tidak mikir sholat, mampir rest area, mampir, tapi kayak nguyotok, budal mana. Tapi kalau yang dipikirannya ada sholat, kan tidak begitu. Mau adzan, kita di rest area mana? Begitu. Kembali suci, kembali bersih. Itu orang yang mikir sholat. Yang tidak mikir sholat, mau pakaian kotor atau bersih, tidak urusan. Mau najis atau tidak najis, tidak urusan. Wong pipisnya saja di pinggir jalan kok. Madep banetrek. Terus pipis. Tidak ada urusan. Ini. Itulah sholat. Jadi sekali lagi, penyesalan ahli neraka sakor yang pertama adalah karena mereka dulu waktu di
dunia tidak sholat. Yang kedua, walam naku nut'imul miskin. Dan kami dulu tidak pernah nut'im, memberi makan orang miskin. Jamaah sekalian, dalam beberapa tulisan atau konten di media massa, Indonesia itu dikatakan negara nomor 1 yang penduduknya paling dermawan. Dan orang Indonesia itu saking dermawanannya itu memberi tanpa dia tahu siapa yang diberi. Itu biasa. Infak untuk apa? Monggo dipakai oleh masjid untuk apa saja, yang penting baik-baik. Itu Indonesia. Bukan berarti yang suka minta-minta loh. Ini yang infak dalam arti positif. Islam memang mengajarkan umatnya untuk menjadi orang yang dermawan. Islam melarang umatnya untuk menjadi orang yang bakhil, pelit. Memang itu ajaran Islam. Kepada Allah kita jaga hubungan ini dengan ibadah kepada Allah, hablum minallah. Kepada sesama manusia kita juga menjaga kebaikannya dengan berbuat baik kepada sesama, terutama memberi makan. Berbuat baik kepada orang lain itu banyak macamnya. Infak, sedekah, zakat, wakaf, hibah, apapun bentuknya boleh. Tapi khusus di ayat ini disebut memberi makan. Ini khusus. Tanpa mengabaikan bentuk-bentuk kebaikan yang lain. Tapi yang disesali oleh penduduk penghuni neraka Sakor adalah, dulu aku tidak pernah ngasih makan orang miskin. Mungkin ngasih pendidikan banyak, mengasih pakaian banyak, tapi ngasih makanan itu juga penting. Banyak para jamaah syariat agama kita yang kaitannya itu dengan memberi makan. Orang bersumpah demi Allah, tapi dilanggar, kan ada kafaratnya. Ada dendanya. Satu di antara dendanya adalah it'amu asyarati masakin, memberi makan 10 orang miskin. Memberi makan 10 orang miskin. Ada sahabat yang datang kepada Rasulullah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, halaktu. Aku barusan melakukan kesalahan besar ya Rasul. Apa? Ini siang hari di bulan Ramadan, berhubungan suami istri. Kesalahan besar. Kata Nabi, ya sudah, kamu memerdekakan budak. Kafaratnya, dendanya, kamu memerdekakan seorang budak. Jawabnya, ya Rasulullah, saya akan miskin. Dari mana saya harus memerdekakan budak? Ya sudah, kalau tidak mampu, kamu puasa 60 hari berturut-turut selama 2 bulan. 60 hari. Alasan lagi, ya Rasul, sebulan saja saya kebobolan, apalagi 2 bulan. Ya sudah,
Kalau begitu kamu memberi makan 60 orang miskin. It'amu sittina miskina. Ya Rasul, tadi kan saya sudah matur. Saya ini orang miskin, makan untuk diri sendiri aja pas-pasan. Bagaimana memberi makan 60 orang miskin? Iki miskin melanggar bisa. Akhirnya Nabi masuk ke rumahnya, lalu mengambil kurma, agak banyak jumlahnya. Ya sudah, saya bantu. Ini bagikan kepada penduduk Madinah yang miskin. Disumbang sama Nabi. Dibagi itu, keliling kota Madinah, balik lagi kepada Nabi, kurma itu masih utuh. Ya Rasul, saya sudah keliling ke rumah-rumah di Madinah ini, tidak ada yang lebih miskin daripada saya. Ini sudah melanggar, sudah tidak mampu membayar kafarat, ya sudah, makanlah kurma ini bersama istri. Tapi tidak untuk ditiru ini ya. Artinya ada syariat-syariat di dalam agama kita yang menganggap bahwa memberi makan orang lain, khususnya orang miskin, itu penting. Dan bukankah orang yang mendustakan agama itu bagian dari tidak mau memberi makan orang miskin? Mendustakan agama, mendustakan hari akhir. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yatu'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Memberi makan orang miskin itu penting. Dan ini bagian dari kesempurnaan ajaran Islam, sampai urusan makanan saja diatur. Rasulullah pesan kepada ibu-ibu. Ibu-ibu yang masak, bukan ibu-ibu yang beli ya. Idza tabakhta fa'akthiril maraq. Kalau kamu masak daging, kuahnya yang banyak. Kalau di zaman Nabi itu hampir tidak kita temukan makanan gorengan. Itu tidak kita temukan. Tidak ada dia. Buah ya dimakan buah, kalau kita buah digoreng. Nasi ya dimakan nasi, kalau kita nasi digoreng. Daging ya dibakar atau direbus, kalau kita digoreng. Kita tidak temukan makanan gorengan itu di zaman Nabi. Apalagi kalau takjil Ramadan, mesti ada gorengan. Kalau takjil pakai kurma kan sunnah. Kalau pakai gorengan malah wajib kan ya. Kata Nabi, kalau ibu-ibu kalau masak daging perbanyak kuahnya. Karena setiap orang tetangga yang mencium masakanmu harus kau beri sebagian dari masakan. Diatur. Jangan sampai kita menyakiti tetangga gara-gara makanan. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, seandainya saya pulang membawa makanan sementara tetangga saya banyak, kepada tetangga yang mana ini saya berikan? Karena makanan itu tidak cukup untuk semua." Nabi memberi aturan, kasihkan kepada ila akrobiha ilaiki baban, kepada orang yang pintu rumahnya lebih dekat kepada pintu rumahnya. Tetangga paling dekat yang bisa melihat apa saja yang kita bawa masuk, kita bawa keluar, itu kasih. Sampai begitu. Maka hati-hati yang pulang bawa durian. Kalau bawa sekalian yang banyak sekalian, cukup untuk banyak tetangga. Jangan bawa cuma satu, dimakan sendiri, kulitnya dibuang ke depan lagi. Itu menyakiti tetangga. Ini persoalan makanan, diatur dalam Islam.
Sampai kalau Nabi itu detail sekali kalau makan, minum, beliau kemudian tidak habis. Kalau kamu makan dan tidak habis, dikasihkan kemana sisanya ini? Diatur dalam Islam, dikasihkan yang sebelah kanan. Bukan dibuang, bukan dikasihkan sama, dikasihkan sebelah kanan. Suatu ketika Nabi makan, di sebelah kirinya ada Abu Bakar, sahabat beliau yang dekat, yang mulia. Di sebelah kirinya ada Abu Bakar, di sebelah kanannya ada anak kecil. Nabi makan ada lebihnya. Nabi izin dulu kepada anak kecil yang sebelah kanan. Nah, apakah kamu mengizinkan makanan ini saya kasihkan kepada Abu Bakar? Karena ini lebih sepuh, tapi ada di sebelah kiri. Izin dulu kepada yang sebelah kanan. Kata anak kecil, bahasa kita, jangan dong itu sing arep-arep kok. Kan menunggu sisanya Nabi, kok dikasihkan situ, jangan. Sekali lagi, membangun hubungan dengan Allah, dengan ibadah, sholat dan sejenisnya, membangun hubungan dengan sesama manusia, salah satunya nut'imul miskin, memberi makan orang miskin. Yang ketiga, penyesalan mereka adalah wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Khadha, yakhudu dalam bahasa Arab itu orang-orang pada kumpul kemudian membicarakan, membahas tentang hal-hal yang tidak manfaat, bahkan nambah dosa. Kumpul-kumpul, ngomong-ngomong, nambah dosa. Itu yang disesali oleh mereka, baik offline maupun online. Kumpul-kumpul, omong-omong, nambah dosa. Itu nakhudu ma'al khaidin. Kumpul-kumpul, omong-omong, nambah dosa. Biasanya di mana? Ini ada pengusaha warung kopi loh ya. Di mana saja, bisa di warung, bisa di pos kamling, bisa di rapat RT, bisa di pengajian. Nunggu ustadznya datang ini loh. Nakhudhu ma'al khaidin. Bisa di mana saja, bahkan di HP kita itu juga kumpul-kumpul, omong-omong, bisa juga nambah dosa. Di HP kita itu ada berapa grup? Wakeh. Grup alumni. Berapa itu? Alumni TK, SD, alumni SMP, alumni SMA, alumni kuliah. Berapa itu? Belum lagi grupnya wali murid. Wali murid ini, wali murid ini, wali murid ini, sekolah itu grup. Grup pengajian. Grup musola ini, masjid ini, grup ini, macam-macam grup. Apalagi grup kampung. Nah. Grup kampung, grup RT, grup RW, grup ini pengurus, grup takmir, pengurus takmir, jamaah masjid, macam-macam. Grup komunitas, grup seduluran, grup ini, grup gowes, grup mancing, grup macam-macam. Padahal yang di-share itu loh poder. Di-share ke sana, share ke sana, share ke sana. Dan kita berlomba-lomba kalau ada berita, bagaimana bisa menjadi orang yang pertama nge-share, seneng itu. Ini Bapak Ibu sekalian, yang disesali orang-orang di neraka sakor itu kumpul-kumpul, omong-omong, nambah itu. Alhamdulillah.
yang punya akun media sosial nuwun sewu sing rada enom di IG followernya 5.000 misalnya, di Facebook followernya 5.000 misalnya, ketahuilah, sadarilah bahwa sesungguhnya teman jenengan itu 5.000 plus 2. Follower jenengan itu 5.000 plus 2. Duanya itu siapa? Tidak pernah menulis nama, tidak pernah komen, karena dia itu Raqib dan Atid. Itu Raqib dan Atid selalu melihat postingan kita, selalu membaca postingan kita, dan menilai, cuma tidak nongol fotonya. Kalau baik dicatat Raqib, kalau buruk dicatat Atid, tidak ada yang lewat. Karena Allah mengatakan, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari lisan kita kecuali kalau tidak dicatat Raqib, ya dicatat Atid. Kalau baik dicatat Raqib, kalau buruk dicatat Atid, tidak ada setengah-setengah, itu tidak ada. Jadi kalau kita mau ngomong apa, pastikan itu baik sehingga dicatat Raqib. Kalau mesti nge-share ngirim apa, pastikan itu baik jadi dicatat sama Raqib, jangan dicatat Atid. Dulu ada salafus soleh yang bepergian, naik keledai. Tiba-tiba keledainya di perjalanan mogok. Dipukul-pukul, dipecut, disabet, diem aja, tidak mau jalan. Akhirnya dari mulut orang ini mengatakan ta'isal himar. Ta'isa, ta'ain sin, ta'isal himar. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ya tidak jelek, bukan miso, bukan. Kalau miso jelas Atid itu. Ta'isa itu saking pegelnya dia ngomong ta'isal himar. Oh, payah himar. Itu aja. Kalau kita ngomong misalnya gak cocok, iki capopo gitu. Ta'isal himar. Kalimat ta'isal himar itu membuat malaikat Raqib dan Atid gegeran. Kata Raqib, ma hadza bihasanatin fa'aktubuha. Kata-kata ta'isal himar itu bukan kata-kata yang baik. Jadi bukan aku yang nulis. Oh, gak apik kok. Bukan tugasku. Kata Atid, wa ma hiya bisayyi'atin fa'aktubuha. Ini kata-kata ta'isal himar enggak jelek juga. Ngapain saya nulis? Ini masing-masing enggak merasa wajib nulis. Allah kemudian mengirim satu malaikat lagi menjadi penengah. Sopo iki sing nulis iki? Malaikat ketiga ini langsung mendatangi Atid. Malakul Yasar, malaikat sebelah kiri yang mencatat keburukan. Kata malaikat Atid, ma taraka malakul yamin faktubha. Sing gak ditulis malaikat tengen, ya kon tulisan. Jadi semua kalimat yang tidak jelas itu masuknya ke daftar Atid. Kita harus hati-hati. Setiap kata yang kita ucapkan, setiap kalimat yang mau kita posting, setiap berita yang mau kita share, pastikan bahwa itu manfaat, nambah pahala, dan itu akan dicatat. Kalau tidak yakin, tidak usah. Ngepek-ngepeki bukunya Atid. Rugi kita. Wa kunna nakhudu ma'al khawd. Nih. Sudah habis waktunya. Oh, nggih. Saya perlu takon lagi. Pastikan bahwa semua yang kita ucapkan, semua yang kita tulis itu nambah pahala, bukan nambah dosa.
manfaat bukan madarat, membahagiakan orang bukan mendolimi orang. Yang terakhir, yang keempat, wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami dulu tidak percaya hari kiamat. Kami dulu tidak percaya bahwa semua perbuatan kami ternyata dicatat dan itu akan mendapat balasan. Tak percaya. Sampai orang-orang kafir Quraisy dulu di Mekah mengajak Nabi Muhammad ke tanah di kuburan. Lalu mereka mengambil pasir dari kuburan itu terus ditiup di depan Nabi. Pasir itu kemudian berhamburan berterbangan. Muhammad, kita kalau sudah mati lalu menjadi pasir seperti ini, apa ya mungkin nanti dihidupkan kembali? Saking tidak percayanya. Padahal itu kan sudah jelas bahwa kita dulu itu hidup di alam ruh, lalu hidup di dunia ini, lalu nanti mati menunggu di alam barzakh, nanti dihidupkan kembali di akhirat. Itulah perjalanan hidup kita. Siapapun orangnya, dari zaman Nabi Adam sampai orang terakhir yang lahir sebelum kiamat, ya begitu itu. Dulu di alam ruh, sekarang di dunia, besok di kuburan, emben di akhirat. Itu saja. Dan untuk itulah Allah menciptakan kita. Dulu di alam ruh, kita tidak tahu berapa lama. Wallahu a'lam, kita belum lahir. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, belum ada wujudnya. Sekarang kita ada. Tubuh ada, ruh ada, dan dikasih kewajiban oleh Allah, dikasih sarana dan fasilitasnya. Lengkap. Dikasih umur, ada yang sekian tahun, tidak sama, sesuai dengan qadha dan qadarnya. Tapi Allah pesan, ini dunia ini tempat mencari bekal. Nanti ada hidup yang lebih lama. Ya. Di dunia ini cuma sebentar, di dunia ini mencari bekal. Kata Ali bin Abi Thalib, dunia ini mampir mungki. Tidak selamanya di sini, kita sebentar lagi kita akan mati. Nanti kita mati, kita tinggal di alam barzakh, di alam kubur, istirahat, waiting room, kuburan itu. Ruang tunggu. Nunggu apa? Nunggu hisab. Berapa lama kita di kuburan tidak tahu. Lamanya kita tidak tahu. Nabi Adam sudah wafat di kuburan sampai sekarang juga belum kiamat. Lamanya kita tidak tahu. Tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, di dunia ini singkat, tapi disinilah kita mencari bekal. Di kuburan itu lama, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ada pahala yang jadi DP di kuburan, ada siksa yang di DP di kuburan. Ya kan? Orang yang mati syahid di kuburannya setiap pagi dan petang ditunjukkan nikmatnya, dikasih makan, dikasih minum. Itu DP. Ada yang disiksa di neraka, di kuburan sebelum di neraka. Orang yang suka namimah, mengadu domba di dunia, provokator perbuatan dosa, dan orang yang pipisnya tidak suci, tidak bersih, toharohnya tidak bagus, itu di DP siksanya di neraka, di kuburan. Nanti pindah lagi ke alam yang lama dan tidak ada akhirnya, surga atau neraka. Itu perjalanan hidup. Percaya atau tidak percaya, ya begitu itu. Ada agama yang mempercayai nanti setelah mati kita langsung surga, silahkan. Ada orang yang meyakini, yang ateis, mati ya mati, selesai, silahkan. Tapi agama kita mengajarkan seperti itu. Bahwa semua perbuatan yang kita lakukan di dunia ada balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semua ada balasannya.
Nah, karena itu para jamaah sekalian, kita membaca ayat ini agar waspada. Bahwa orang-orang di neraka Sakor itu sadar, tapi sadarnya sudah di neraka, tidak ada manfaatnya. Nah, kita yang masih di dunia diingat. Satu, penyesalan mereka gak sholat. Dua, penyesalan mereka akhir pelit. Tiga, penyesalan mereka kumpul-kumpul, omong-omong, nambah dosa. Dan yang keempat, tidak percaya bahwa hidup ini nanti akan ada. Wallahu a'lam bishawab. Terus pundi tasih enten sing perlu dipuntangletaken. Oh nggih, monggo. Waalaikumsalam. Tadi ada penjelasan yang terkait dengan membeli orasi. Sekarang yang ingin saya tanyakan, kriteria miskin itu gimana? Karena apa? Ada seorang peminat memang kerjaannya, tapi hubungannya itu mewah. Mohon penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam konteks zakat ya ini kan termasuk satu di antara 8 asnaf mustahik kan ini miskin. Selalu dibedakan antara fuqara wal masakin. Itu mirip-mirip. Jadi ada fakir, ada miskin. Kalau miskin itu orang yang punya sumber penghasilan tapi tidak cukup memenuhi kebutuhan standar. Itu miskin. Punya penghasilan tapi tidak cukup. Lebih parah lagi fuqara. Fakir. Fakir itu tidak punya penghasilan malahan. Itu lebih parah lagi. Penghasilan di sini dalam arti mencari nafkah yang halal. Kalau penghasilan yang haram itu berapapun jumlahnya, nilainya dalam syariat Islam 0, bahkan malah minus. Punya peternakan babi, asetnya 1 triliun, zakatnya piro, mikir zakat. Wong itu haram kok mikir zakat. Tidak ada zakatnya karena itu haram. Jadi miskin itu ukurannya punya penghasilan tapi tidak bisa mencukupi kebutuhan pokok. Itu tadi pekerjaannya apa? Minta-minta itu bukan pekerjaan. As-su'al atau al-mas'alah itu tidak halal kecuali untuk 3. Minta itu haram kecuali 3 orang. Orang yang satu, orang yang menanggung anak yatim, kemudian dia mendapatkan kesulitan. Nah, itu boleh minta. Minta tidak berarti ngemis. Ya. Minta itu nulis proposal. Nah, itu juga minta. Karena yatim ini bukan tanggungan pribadi, tanggungan negara yatim. Yang kedua, orang yang berusaha dengan halal, kemudian bangkrut, dinyatakan pailit. Nah, itu. Jadi yang bukan perusahaan yang nilainya triliunan terus bangkrut, itu sisanya seake itu. Kemudian orang yang gharim, orang yang punya utang dan utangnya itu halal, kemudian tidak mampu, nah itu boleh meminta. Selain itu tidak boleh. Minta-minta ternyata omahe apik, tapi yang penting gak oleh suudzon. Di perempatan ada yang minta, "Wayo sampean omahe apik yo," tidak boleh begitu. Sudahlah, kalau mau ngasih kasih saja. Kalau enggak. Itu miskin, punya penghasilan tapi tidak cukup untuk memenuhi hidup standar minimal. Miskin itu tidak cukup memenuhi standar minimal. Jangan memenuhi kebutuhan keinginan, bukan. Kalau keinginan nggak putus-putus, nggak ada cukupnya.
Alhamdulillah. Demikian para jamaah, Bapak Ibu, yang bisa saya sampaikan. Bila ada salahnya mohon dimaafkan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.